Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, semangat pagi buat semua sedulur petaniku se-Indonesia dan para penyuluh petani Indonesia. Pagi ini saya bersama Pak Arbani, Kepala Desa Tepakyang, Kecamatan Dimulyo, dan Pak Sekdes, Pak Carik Pasar Lukman. Desa yang saya banggakan selama ini. Saya pagi-pagi harus bangun, dan bukan bangun, nggak bisa tidur semalam saya. Itu ya, karena itulah keakraban ini timbul kembali, kan sudah hampir 1 tahun saya nggak berkunjung di Desa Tepakyang. Pagi ini saya mengikuti acara ritual wujud syukur kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk memulai tanam. Kalau orang Jawa wiwitan, ya wiwitan itu adalah awal dari untuk tanam. Ini bentuk sedekahnya, bisa didekatkan Pak. Ini bentuk sedekahnya. Nah, sedekah ini adalah ada beberapa hasil bumi, ada ayam, ada sebagainya, ada kue, ada nasi, beras, dan ada ayam. Ini bukan syirik ya, kalau saya sebagai orang Al-Husna wal Jamaah, bahwa ini adalah wujud syukur sama Allah. Ini bukan disuguhkan kepada ya yang goib, tapi ini adalah wujud bersama, nanti akan kita makan bersama sebagai wujud syukur. Itu ibu-ibu yang menanam. Kenapa pagi hari ditanam? Karena ada di desa ini memang pagi hari setelah sholat subuh kita langsung ke lapangan. Tujuannya adalah untuk menghindari light intensity atau titik kelayuan saat matahari sudah nanti di atas, atau panas-panasnya itu jam 9 ya. Itu mengalami titik kelayuan sebesar 30%. Jadi memang budaya adat Jawa ini yang sebenarnya sudah ini Pak Kades, sudah high teknologi, udah termasuk teknologi tinggi ya, gitu. Yang sebenarnya ini sudah dialami oleh warga kita zaman leluhur kita dulu. Supaya apa? Supaya tidak ada titik kelayuan. Pak Kades, dijelaskan ini varietas apa dan harapan Pak Kades ke depan apa dengan acara budaya ini harus kita pertahankan, Pak Kades, Pak Arbani, monggo. Terima kasih, selamat pagi. Jadi perkenalkan dulu, saya Kades Tepakyang bersama Tanah Dimulyo Kabupaten Dimulyo. Pagi hari ini kami bersama Provinsi di desa kami. Alhamdulillah beliau datang berkunjung ke desa kami untuk suatu kehormatan buat kami dan warga kami tentunya. Jadi pagi hari ini kami mulai tanam padi. Bibit unggul yang kita pakai Nutrising. Kita ada bantuan dari pemerintah berupa padi Nutrising. Kebetulan kemarin kami belum sempat tanam semua, masih ada sisa. Jadi ada sisa, alhamdulillah. Kami tanam bisa kembali ya. Kami tanam kembali. Harapan kami dengan padi Nutrising ini nantinya, karena Nutrising itu kan menurut orang yang berilmu. Kalau saya petani, kurang begitu paham, Bro. Itu banyak kandungan paling tidak kan. Zinknya, jadi bisa mengatasi stunting ya. Stunting. Jadi itu kan sangat membantu tentunya. Iya, betul. Kami tanam, harapan kami anak-anak kami nantinya untuk kasus stunting bisa tidak ada sama sekali di desa kami. Amin. Dan yang terakhir dari kami, harapan kami dengan tanam padi sekarang ini, tanya Desa Tepakyang makin maju dan jaya tentunya. Amin ya. Mungkin Pak Carik bisa Pak Carik, monggo. Apa Pak Carik, monggo dijelaskan Pak Carik. Kalau kita sih ya langsung saja, saya Salukman, Sekdes Tepakyang. Kalau saya sangat mendukung dengan program-program pemerintah, dan sekarang memang kita dengan dibantu oleh Pak Profesor Yudi, bahwa tahun kemarin pun kita dapat bantuan Nutrising 186 hektar, alhamdulillah. Turun semua, termasuk pupuknya juga. Kabupaten Kebumen malah ya. Termasuk pupuknya juga. Nah, kita mulai terapkan di kalau kemarin sudah mulai di MT pertama, ini MT 2 juga mulai diterapkan kembali. Karena alhamdulillah kemarin kalau dari padi yang lain nilainya ini dapat maksimal, Prof. Gitu ya.
Yang ya kalau yang lain itu 100 ubin 8 kintal atau 7 kintal, kalau ini kemarin ada yang sampai ya 1 ton lah. Jadi Alhamdulillah. ada yang 400 ubin dapat 4 ton. Wis. 4 ton kurang 3 kilo lah. Kan ya 4 ton lah. Dan ya alhamdulillah semua petani kita bagikan dari bantuan tersebut. Jadi ya mohon tetap bimbingannya lah agar pemerintah Desa Tepakyang dalam untuk memajukan petani warga desa bisa terus berkembang, mohon untuk selalu dipantau begitu Prof. Iya. Terima kasih Pak Salukman. Pak Kades ini juga pakai POC dan POG sendiri ya, Pak, yang diproduksi oleh Desa Tepakyang Pak Kades ya? Oh iya betul, terkait dengan pupuk, alhamdulillah berkat jasa Prof juga ini. Jadi Bekas kita Allah, bukan Prof. kita diajari bikin pupuk, POG dan juga pupuk cair, Oke. organik. Dan alhamdulillah kita sudah produksi walaupun skala kecil. Maklum namanya di desa kita masih banyak kekurangan terutama ya alat-alat, dan yang paling fatal itu malah dana Prof. Oh, iya. Jadi kita itu Iya, iya. terkendala dengan dana. Dan hasilnya kemarin kita sudah pakai di MP1 itu, saya tidak promosi ini Prof. Memang Iya, betul-betul terjadi ya. jos kayak Iya, gitu. iya. Jadi kita kemarin sudah memakai pupuk tersebut dan hasilnya lumayan. Jadi untuk MT2 ini saya anjurkan untuk seluruh petani Tepakyang bisa memakai. Oke. Itu loh, sahabat petani, sedulur petani se-Indonesia dan para penyuluh se-Indonesia. Ini biar didengar nih ya, Pak Bupati Kebumen ya, sama Menteri Pertanian nih, Bang Andi Amran Sulaiman. Pesan moralnya adalah mereka kembali ke alam, mereka mempergunakan local wisdom. Artinya local wisdom itu kearifan lokal, pupuk kandang dari warga, serabut kelapa dari warga, gedebong pisang dari warga, jerami dari warga. Itu teknologi yang saya terapkan di Desa Tepakyang. Dan memang Desa Tepakyang target pertama adalah menjadi desa mandiri pupuk dulu. Insya Allah MT2 ini juga saya akan menurunkan program lagi walaupun kerjasama dengan perusahaan swasta untuk penanaman jagung. Nah, next ke depannya buat saudara-saudara petani atau penyuluh Indonesia, saya undang nih kapan studi banding ke Tepakyang, karena program kami skema ke depan itu adalah menjadi desa Tepakyang yang mempunyai passive income. Passive income itu apa? Mereka mempunyai kas, ya kan? Pendapatan di luar anggaran desa atau anggaran dari pemerintah. Dengan apa caranya? Kalau teman-teman berkunjung ke sini, ya paling nggak ngisi kas ya Pak ya. Ini Pak Kades saya paksa untuk menciptakan passive income itu supaya apa? Supaya teman-teman bisa studi ke sini, studi banding, nanti berhubungan dengan Pak Salukman, dengan BUMDes, supaya apa? Berapa sih per kepalanya nanti? Berapa sih kalau untuk studi banding? Kalau untuk Anda kata adik-adik kuliah nih yang punya mau skripsi, bisa ke Tepakyang, berapa nilai nominalnya nanti akan dirundingkan dengan Pak Kades maupun Pak Salukman untuk tesis disertasi. Monggo silakan, saya undang nih semua saudara-saudara petaniku se-Indonesia, untuk penyuluh se-Indonesia maupun adik-adik anak-anak didik saya di Polbangtan Pertanian yang mau studi banding atau membuat riset di sini, karena warga di sini sudah mandiri pupuk. Etapa kedua adalah mandiri benih, ketika nanti akan mandiri di manajemen pemasarannya. Itu ya pesan moral yang saya sampaikan, dan saya harap ini terus berkembang. Dan jujur Pak Kades, Pak Salukman, Pak Sekdes, Desa Tepakyang itu desa kebanggaan saya Pak. Selalu saya bercerita kemana-mana karena berhasil Pak, berhasil sekali Desa Tepakyang ini, karena ya cuman ya saya agak kerasnya mendidiknya agak dapat cutin itu ya. Saya mohon doanya semoga pagi ini tanam yang dilakukan oleh Pak Arbani selaku Kepala Desa Tepakyang, semua tanamannya diberikan kesehatan, keselamatan sampai panen, hasil lempar ruah, dan dijauhkan dari hama penyakit terutama. Yang kemarin sempat mengalami force major, banjir, dan ada denbei ya, denbei dan terakhir suntuk. Tapi Pak Arbani di bawah Pak Arbani, Desa Tepakyang tidak pernah lelah untuk berjuang untuk terus mengembalikan kearsian alam. Demi sedikit akan
menghilangkan pupuk-pupuk kimia itu. Itu saudara petaniku semuanya, dari saya. Jangan lupa satu kalimat, jangan pernah lelah berjuang, jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan, karena berbuat baik itu menjadikan amanah dari Allah, dan kebaikan pasti memberikan hasil yang maksimal. Kita petani Indonesia harus maju, harus berdaulat dan bermartabat di petani dunia maupun di negara lain, kita tetap bermartabat dan berdaulat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Merdeka.